Saya Dimas, ini Zidan, salah. Ini Reza, ini Zidan, ini Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam bincang-bincang dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai entitas dan identitas bahasa Indonesia dan khususnya pada profil pelajar Pancasila pada pendidikan di era atau di abad 21. Pada pembahasan kali ini saya akan ditemani beberapa teman saya. Bisa masuk Mas Zidan? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ini teman saya dari Cilacap yang jauh-jauh ke Sukoharjo untuk menempuh pendidikan PPG sebagai calon guru profesional. Selanjutnya ada Mas Reza, ya ini kebetulan tetangga saya, beda dari Wonogiri tetapi beda daerah. Nah, dari Wonogiri, yang satu dari Cilacap. Yang yang terakhir dari ujung selatan dekat Waduk yang baru. Itu dari Waduk Igrisau ini ada Mas Irfan. Silahkan masuk Mas Irfan. Mas, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas sedikit untuk pembukaan hari ini. Kita akan berbincang atau mengobrol mengenai entitas dan identitas. Sebelum itu mungkin Mas Zidan pendapatnya mengenai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya entitas dan identitas bangsa Indonesia itu berbeda. Di mana entitas itu adalah ciri khas suatu bangsa negara yang dimiliki hanya satu-satunya. Seperti bangsa Indonesia itu memiliki dasar negara Pancasila. Kemudian identitas bangsa Indonesia juga banyak seperti bahasa, suku, ras, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Pemahaman Mas Zidan ini cukup bagus. Mungkin bisa sebutkan, kebetulan Mas Zidan dari Cilacap, berbeda daerah dengan kita. Mungkin dari segi identitas mungkin ada bahasa, suku, dan ada agama. Kira-kira yang berbeda dari daerah Jawa bagian timur itu apa, Mas? Kalau di daerah saya itu adalah salah satu memeluk bahasa yang ngapak. Bahasa ngapak, ya. Bahasa ngapak itu suatu ciri khas atau identitas bagi kota-kota saya seperti kota Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan sekitarnya. Wah, bisa Mas Zidan berikan contoh ketika orang Jawa bagian daerah saya itu ketika lapar. Aku luwe, ini dari bahasa Mas Zidan, dari bahasa Cilacap bagaimana Mas? Aku kencot. Mau kencot, istilahnya kencot. Iya, kencot. Ini dari Mas Reza, keunikan atau identitas dari daerah Mas Reza itu apa? Kalau di daerah saya itu gotong royongnya masih terlihat, masih seperti di desa-desa itu gotong royongnya masih berjalan, seperti Karang Taruna itu juga masih aktif. Nah, saya ini ketua Karang Taruna RT saya, makanya kan saya bisa menceritakan kondisi identitas di desa saya. Nah itu tadi mungkin dari Mas Reza bisa kita tahu bahwa ada gotong royong yang mungkin masih kental di daerahnya, harus ada barang siapa yang mau ingin, maksudnya ada kerjasama ada antara anggota masyarakat itu harus mau bersama-sama untuk bergotong royong. Jadi mungkin di daerahnya Mas Reza misalnya tidak ada yang mau bergotong royong, bagaimana? Kalau yang tidak ada gotong royong ya nggak jalan Mas. Seperti hajatan itu di tempat saya masih ada itu yang nginom. Oh iya. Ada dari Sinoman Putra dan Sinoman Putri juga. Kalau di kota-kota kan itu pakai catering, Ya. jadi nggak pakai tenaga. Seperti di desa itu masih menggunakan warga sekitar untuk itu sinomannya itu. Nah, mungkin dari tempatnya Mas Irfan, daerah Wonogiri yang bagian selatan. Mungkin kalau di daerah saya itu yang masih kental tentang budaya, Mas. Budaya di sana ya istilahnya yaitu sedekah bumi. Iya. Sedekah bumi sana ada yang pertama ada megengan. Kalau megengan itu sebelum puasa. Jadi sebelum puasa itu istilahnya setiap rumah itu membuat syukuran sebelum puasa. Jadi semua di dusun saya itu melakukan sedekah bumi. Dan biasanya juga untuk waktu 7 hari, 40 hari gitu juga ada. Jadi di sana budayanya masih kental. Oh iya, di tempat Mas Irfan ada budaya namanya sedekah bumi. Iya. Di tempat saya juga ada namanya sedekah laut, di mana
di daerah saya itu ada di daerah pesisir pantai, khususnya di daerah pesisir Pulau Nusa Kambangan, itu masih banyak yang memeluk budaya atau sedekah laut, di mana di setiap malam satu suro itu pasti ada yang namanya sedekah laut, membuat gunungan kayak sesaji untuk kita bersedekah kepada laut yang sudah memberikan suatu keberkahan bagi warga negara atau warga sekitar Cilacap. Mungkin itu. Mas Idan, saya ingin bertanya, tapi ini di luar konteks pendidikan. Iya. Saya pernah dengar di pesisir pantai itu kan identik dengan yang namanya ratu, Iya, ratu. itu. Itu Ratu Selatan. Ratu Selatan. Saya pernah dengar cerita dari sana, misalnya ada orang seperti sedekah bumi, tapi itu dimaksudkan untuk tujuan menyedekahkan sedekah buminya kepada Nyi Roro Kidul. Nah itu kan dalam agama Islam itu sebenarnya memberikan sedekah bumi atau kepercayaan pada Nyi Roro Kidul agar nanti rezekinya tambah, atau mungkin keluarganya dikaruniai anak, atau mungkin hal-hal yang lain. Itu kan sama saja kita percaya dengan hal yang goib, atau maksudnya pada hal yang bukan Allah, maksudnya bukan kehendak Allah. Itu kan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Nah, itu menurut pendapat teman-teman itu termasuk sebuah entitas atau identitas tidak? Kalau menurut saya itu adalah suatu identitas bangsa yang ada di Indonesia, di mana suatu tradisi adat istiadat yang masih kental di daerah saya. Begitu juga dengan di daerah Mas Irwan, dia masih mengadakan suatu sedekah bumi. Dia pasti mempercayai bahwa bumi itu adalah sumber bagi kehidupan warga negara atau warga daerah tempatnya Mas Irwan. Begitu juga dengan daerah saya, di mana di daerah pesisir pantai, mata pencarian warga di sana itu nelayan. Ketika orang mau mencari makan atau mencari kehidupan, itu kita harus ke laut, di mana kita harus saling meninggikan suatu adat atau tradisi kita, jangan sampai pudar, di mana kita harus melestarikan, menjaga kelestarian itu dengan sedekah laut untuk kehidupan kita. Mungkin dari tempatnya Mas Irfan sama Mas Reza itu sedikit berbatasan dekat dengan Jawa Timur. Nah, kita tahu sendiri bahwa bahasa di Jawa Tengah itu terkenal bahasa yang sopan, yang halus. Nah, kita tahu sendiri di Jawa Timur itu notasinya bagi orang Jawa Tengah itu kasar. Padahal di sana bahasanya dianggap biasa. Nah, apakah itu berpengaruh dalam bahasa sehari-hari Mas Irfan sama Mas Reza? Ya sangat berpengaruh sekali Mas. Tapi untungnya kan kalau di Jawa Tengah itu bahasanya ada bahasa Ngoko, ada yang Romo itu. Jadi tidak mungkin tercampur dengan provinsi yang lain. Nah, jadi kan kita bisa membedakan yang Jawa Tengah itu pasti bahasanya sangat berbeda dengan yang Jawa Timur. Dan Mas Irfan, apakah perbedaan bahasa itu bisa ditolerir? Misalnya ada orang dari Jawa Timur pergi ke Jawa Tengah dengan bahasa yang kasar, apakah warga-warga di Jawa Tengah itu memahami bahwa bahasanya mereka itu seperti itu? Kalau di daerah saya karena perbatasan dengan Jawa Timur itu di Pacitan tepatnya. Tapi Pacitan itu bahasanya seperti orang Jawa Tengah. Jadi halus. Tadi tidak seperti bahasa Jawa yang kasar seperti ada yang di Surabaya, cakcuk gitu. Nah, kalau di Pacitan itu hampir mirip dengan bahasa Jawa. Jadi tidak begitu berpengaruh untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat kita simpulkan dari berbagai cerita ini tadi bahwa setiap perbedaan-perbedaan yang dimiliki daerah itu merupakan suatu identitas bangsa, dan itu merupakan kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi semua perbedaan itu bisa bersatu, semua bisa memahami bahwa perbedaan itu ada, tetapi setiap orang itu tidak mempermasalahkan perbedaan itu, tetapi malah menjadikan perbedaan itu sebagai keunikan, ciri khas yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, jadi itulah inti dari entitas dan identitas bangsa Indonesia. Kemudian kita akan membahas berkaitan entitas dan identitas dalam perwujudannya dalam profil pelajar Pancasila. Kita tahu sendiri bahwa kurikulum pada saat ini memulai dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru, yaitu paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka itu ada kaitannya dengan Pancasila. Kita tahu sendiri Pancasila itu merupakan dasar negara dan identitas dari bangsa Indonesia. Nah, pendidikan saat ini di era abad 21 ini mengarahkan siswa atau peserta didik itu agar memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam
perwujudannya itu ada profil, 6 profil Pancasila. Mungkin kita bisa tanyakan kepada Mas Irfan yang sudah pernah mengajar di sekolah, mungkin sudah tahu dan menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin Mas Irfan bisa menyebutkan apa itu profil pelajar Pancasila, ada berapa dimensi? Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bergotong royong, dan keempat berkebenekaan global. Kelima yaitu kreatif, dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Mungkin itu masih dimaksudkan profil pelajar Pancasila itu diharapkan semua siswa itu nanti profil pelajar Pancasila itu dijadikan sebagai kompas. Semua alur pendidikan, arah pendidikan dan tujuan itu dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Mungkin ada pendapat lain dari Mas Zidan atau Mas Reza mengenai entitas dan identitas yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Oke, sedikit pengalaman saya di dunia bimbel, di mana ketika saya mengajarkan anak-anak selalu membudayakan untuk berdoa, untuk selalu mengerjakan tugas dengan mandiri, berbaur dengan teman-teman, kemudian ya kreatif itu adalah kunci utama, di mana peserta didik harus bisa berkembang dengan dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Seperti itu. Mungkin dari Mas Reza. Kalau menurut saya yaitu yang profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat menerapkan di sekolah dasar yaitu dengan yang pertama itu waktu pagi Mas. Iya. Sholat duha. Nah itu waktu pagi bisa. Nanti kalau menjelang siang bisa sholat wajib, sholat duha. Nah kita bisa menerapkan yang mengenai berketuhanan tadi, yang mengenai profil pelajar Pancasila yang pertama tadi. Ya, kemudian untuk mandiri, mungkin bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Siswa itu ketika dari awal sekolah sampai di sekolah itu dituntut mandiri. Nah, misalkan untuk bisa memakai baju sendiri, kemudian memakai ikat pinggang, terus agar rapi, ya, dan itu kan mendidik. Nah, itu tadi yang saya bicarakan, 6 dimensi profil itu nanti pada akhirnya akan mengarahkan siswa itu menjadi seorang anak yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Karena kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu merupakan identitas yang harus ada dalam setiap warga negara. Dalam pendidikan itu anak sejak dini harus ditanamkan agar nantinya nilai-nilai Pancasila atau 6 dimensi tadi bisa masuk ke dalam pribadi. Jadi mereka nanti akan memahami identitasnya sebagai warga Indonesia, entitasnya sebagai orang Indonesia, seperti itu. Ya. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Zidan. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih Mas Reza atas waktunya dan ide-ide pendapatnya telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya.